Yo minasan, dalam pembahasan video kali ini, Mimin akan membahas tentang Kimetsu no Yaiba Season 2 dimulai dari chapter berapa. Well, ini adalah cerita yang cukup panjang ya, jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita masuk ke videonya guys, check it out. Pada chapter 67, Muzan tampil sebagai seorang anak yang sangat cerdas tetapi dikutuk dengan penyakit kulit yang membuatnya tidak bisa keluar. Akaza muncul dan memanggilnya Muzan sama. Sampai saat ini, dirinya tidak menemukan informasi tentang Blue Spider Lily dan memberitahu kalau salah satu pilar sudah dihabisi sesuai yang diperintahkan. Muzan tidak terkesan dengan hal itu dan menyatakan bahwa dirinya menginginkan semua pembasmi iblis untuk dihabisi. Muzan kecewa dengan iblis bulan atas karena menerima pukulan telak dari seseorang yang bukan Hashira. Akaza frustrasi pada Tanjiro dan akan menghabisinya suatu saat nanti. Trio Wek-Wek merenungkan kesedihan karena kematian Kyojuro Rengoku. Shinobu marah kepada Tanjiro karena berlatih pada saat dirinya terluka dan harus beristirahat. Tanjiro berterima kasih kepada Gagak Rengoku karena sudah membimbingnya sampai di rumah pilar api. Melihat Senjuro yang ada di rumahnya, apakah kau sudah tahu tentang kematian kakakmu? Nah, Senjuro ini adalah adik dari Kyojuro Rengoku. Senjuro menceritakan kalau dia sudah tahu sebelumnya dan bertanya kepada Tanjiro, apakah kau baik-baik saja? Karena wajahmu terlihat pucat. Ayahnya Rengoku datang bernama Shinjuro dan marah-marah kepada Tanjiro untuk berhenti membicarakan hal yang tidak berguna. Tanjiro terkejut dong karena ayahnya bukan memuji Rengoku malah menghinanya. Rengoku tidak memiliki bakat untuk menjadi pembasmi iblis dan sangat bodoh. Pada chapter 68, Shinjiro menyatakan bahwa bakat seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Shinjiro berteriak pada Senjuro yang merupakan adik Rengoku untuk berhenti menangis. Karena pemakaman pun sudah berakhir dan sampai kapan kau akan seperti itu? Shinjiro memperhatikan anting Hanafuda yang dibawa oleh Tanjiro sampai menjatuhkan alkoholnya karena terkejut. Mengatakan kepada Tanjiro kalau teknik pernapasan matahari adalah nafas asli. Tanjiro marah kepada Shinjuro, kenapa kau selalu menjelekkan putramu yang sudah meninggal padahal Rengoku-san adalah orang yang sangat hebat. Dirinya sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Rengoku pada waktu itu. Chapter 69. Senjuro pergi untuk mengambil buku yang sering dibaca oleh ayahnya. Tanjiro membukanya dan mereka berdua terkejut dengan isinya. Buku tersebut sudah dihancurkan dan sudah robek. Senjuro meyakinkan Tanjiro kalau dirinya akan memperbaiki buku itu dan mempelajarinya. Senjuro memberikan gagang pedang Nichirin kepada Tanjiro sebelum pamit dari rumahnya. Nah, gagang pedang Nichirin itu adalah gagang pedang Nichirinnya milik Rengoku yang berwarna merah. Setelah itu, dirinya menyampaikan pesan Rengoku kepada ayahnya namun dimarahi. Pada saat Senjuro pergi, Shinjiro menangis dan langsung memikirkan anaknya. Tanjiro terlihat kelelahan saat menuju Butterfly Mansion, melihat sosok gelap yang berdiri di dekat pintu. Setelah dilihat lebih dekat, Haganezuka sudah menunggunya ya dan memegang dua pisau besar dengan aura yang tidak menyenangkan. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya? Yap, benar banget. Tanjiro terkejut karena dikejar oleh si Haganezuka ini. Dicaci maki karena kehilangan pedangnya untuk kesekian kali. Tanjiro memanjat pohon untuk menghindari Haganezuka yang sedang marah. Chapter 70. 4 bulan setelah Rengoku meninggal, Zenitsu melakukan misi individu dan menjadi tidak cerewet, sedangkan untuk Inosuke menjadi lebih ceroboh dari biasanya. Mereka bertiga berlatih lagi untuk menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tanjiro mendengar teriakan di dalam Butterfly Mansion. Aoi dan Naho berteriak karena Uzui Tengen yang membawa mereka. Aoi meminta bantuan Kanao untuk menyelamatkan mereka, tetapi pilar suara menatap Kanao untuk mematuhi perintahnya. Tanjiro akhirnya tiba di Butterfly Mansion dan menanduk Uzui Tengen supaya melepaskan Naho dan Aoi.
Tanjiro marah dan menuntut Tengen mengembalikan gadis itu. Tengen menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan membasmi iblis wanita untuk menjalankan sebuah misi. Mereka bukanlah Suguko dan tidak perlu meminta izin kepada Shinobu. Tanjiro menuntut kepada Tengen untuk melepaskan mereka berdua dan biarkan aku untuk menggantikannya. Pada saat itu Zenitsu dan Inosuke ini datang ya untuk membantu melindungi para gadis. Mereka berdua menawarkan juga untuk pergi ke misi itu. Uzui Tengen akhirnya menyerah dan mengembalikan Aoi ke Butterfly Mansion. Mereka berempat menjalankan misi ke distrik hiburan. Chapter 71. Tengen menginstruksikan kepada mereka bertiga untuk mengikutinya ke rumah Wisteria, di mana mereka akan mendiskusikan rencananya di sana. Uzui Tengen berlari jauh sampai meninggalkan mereka bertiga. Setelah sampai di sana, Tengen memberitahu mereka untuk mencari seseorang yang bisa dia nikahi. Zenitsu marah-marah ya dan mengatakan, berhentilah bermain-main dan menggunakan basmi iblis untuk menjadi mak comblangnya. Uzui Tengen sedang mencari istrinya yang tidak menanggapi suratnya selama ini guys. Tengen menjelaskan kepada mereka kalau dirinya mempunyai 3 istri. Zenitsu tidak percaya dengan hal itu dan berpikir kalau Tengen berbohong dan bohong lalu gitu kan. Tengen marah dan meninju Zenitsu sampai membuatnya pingsan. Inosuke mengatakan kepada Tengen, bagaimana kalau istrimu di sana sudah mati? Tengen tinju lagi perutnya ya dan membuatnya sampai pingsan. Di dalam distrik hiburan, mayoritas pekerjanya adalah orang-orang yang dijual ke dalam bisnis karena kemiskinan ataupun hutang yang belum lunas. Trio Wek-Wek menyamar sebagai perempuan sebagai strategi untuk menyelidiki apa yang terjadi di distrik hiburan. Tengen berhasil menyerahkan Tanjiro ke sebuah rumah dan Inosuke pun mengalami hal yang sama dengannya. Chapter kali ini diakhiri dengan Zenitsu yang ketakutan kalau dirinya ini adalah satu-satunya yang tersisa dengan Tengen. Ya takut ditinju lagi lah gitu kan. Sekian pembahasan video kali ini tentang Kimetsu no Yaiba Season 2 dimulai dari chapter berapa. Mudah-mudahan video kali ini dapat menghibur kalian dan ada gambarannya gitu nanti Season 2 Kimetsu no Yaiba bakalan gimana ya. Well, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye. ダメだよ。